Halo Sobat Cuan, jumpa lagi dengan saya di Cerita Saham. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Sobat Cuan menonton video ini. Pada video kali ini saya akan cerita saham IPO MHKI yang akan listing dalam waktu dekat ini. Ada 7 hal yang akan saya bahas mengenai MHKI. Pertama, menganalisa latar belakang perusahaan dan tujuan IPO. Lalu yang kedua, menganalisa neraca, laba rugi, arus kas, valuasi, underwriter, dan yang terakhir kesimpulan. Pertama, kita akan membahas dari latar belakang perseroan. PT Multihana Kresindo atau MHKI berdiri pada tanggal 23 September 2004. Merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan limbah B3 dan non-B3 yang telah mendapat perizinan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Perseroan juga telah mendapatkan AMDAL pada tanggal 21 Februari 2007 dan terbitnya surat keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang kelayakan lingkungan hidup kegiatan pemanfaatan limbah logam B3 dan non-B3 dan pengumpulan minyak pelumas bekas dan limbah non-B3. Perseroan mengembangkan bisnis menjadi industri pengangkut, pengumpul, pengolah, dan pemanfaat. Jadi tidak hanya perseroan itu mengangkut limbah dan mengumpulkannya, tapi sekaligus perseroan juga setelah mengangkut dan mengumpulkan, tapi diolah dan adanya manfaat dari recycling atau recovery dari bahan limbah tersebut. Kegiatan usaha perseroan sejalan dengan upaya pemerintah pusat, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan pemerintah Kota Bekasi dalam mengatasi dampak negatif limbah terhadap lingkungan akibat bahan berbahaya dan beracun atau B3 melalui penerapan 3R yaitu reuse, recycling, dan recovery. Nah, ini adalah proses-proses kegiatan usaha perseroan. Pertama di sini adalah pengangkutan, dan di sini adalah jenis angkutan untuk mengangkut limbah B3, non-B3, dan limbah medisnya. Setelah diangkut, maka dikumpulkan limbah B3 dan non-B3 dan limbah medisnya. Dan ini Sobat Cuan bisa lihat di sini limbah-limbah yang dikumpulkan oleh perseroan. Setelah dikumpulkan, maka diolah oleh perseroan. Ini untuk menjadi barang jadi. Ini contohnya fasilitas pemanfaatan limbah B3 dan non-B3, proses peleburan logam menggunakan tungku dan induction furnace dengan kapasitas 7.700 ton per tahun. Dengan produk akhirnya yaitu berupa zinc, timah putih, aluminium, dan lain-lain. Dan ini adalah pemanfaatan limbahnya juga di sini untuk barang akhir atau barang jadinya yaitu PET popcorn white. Lalu ini juga salah satu contohnya untuk produk akhirnya sebagai limbah terkontaminasi merkuri yang akan dikirim ke pihak ketiga, pecahan kaca sebagai bahan baku, alternatif material, dan filter bahan bekas baku alternatif fuel. Dan ini adalah fasilitas produksi yang dimiliki oleh perseroan. Dan ini contohnya pemanfaatan atau barang jadi yang sudah diolah sama perseroan. Maka dari itu pendapatan yang didapatkan oleh perseroan tidak hanya dari jasa pengolahan atau pengumpulan limbah, tapi bisa juga perseroan itu menjual dari produk limbah yang sudah diolah oleh perseroan. Bisa lihat di sini, jadi sebagian besar memang itu dari jasa pendapatan yang disokong, lalu yang kedua dari penjualan barang mencapai 40,3 miliar rupiah. Untuk dari jasa di sini masih keseluruhan dari dalam negeri 67,7 miliar, dan untuk penjualan barang hasil dari pengolahan limbah tersebut itu ada juga untuk ekspor itu sebesar 20,8 miliar rupiah. Untuk persaingan usaha yang sudah listing di Bursa Efek itu ada Oasa dan juga Innov. Namun pesaing perseroan itu hanya mencakup pengolahan limbah, sedangkan perseroan ini memiliki kegiatan usaha pengangkutan limbah, pengumpul limbah, pengolah, dan pemanfaat limbah. Untuk limbah yang dihasilkan di Indonesia pada tahun 2022 ini mencapai 73 juta ton. Dan yang limbah diolah perseroan di sini ada 73.000. Maka dari itu perseroan ini baru 0,1% yang diolah dari adanya limbah di Indonesia. Ini sebenarnya ruangnya masih terbuka sangat lebar untuk perusahaan ini bisa bertumbuh ke depannya. Untuk klien perseroan di sini perusahaan-perusahaan besar, ada Pertamina, Kementerian Kesehatan, Sinarmas, dan lain-lain. Dan ini adalah rekam jejak atau historical perseroan dari berdiri tahun 2004. Untuk lebih detailnya Sobat Cuan bisa pause dan bisa baca satu persatu. Untuk sampai dengan saat ini perseroan memiliki 138 karyawan.
Selanjutnya saya akan membahas mengenai rencana IPO MHKI. Jumlah saham yang ditawarkan ada 750 juta lembar saham, tidak ada waran, persentase publik 20%, harga pemegang saham lama ini 50, harga untuk publik itu 160 sampai dengan 200. Sebenarnya ini perseroan sudah lama berdiri dari tahun 2004. Cuma harga pemegang saham lama ini menurut saya tidak terlalu jauh dibandingkan dengan harga publik. Harga arahnya apabila di harga 160 maka arahnya di 216 atau naik 35%, dan apabila di harga 200 maka arahnya di harga 270 atau naik 35%. Harga ARB-nya apabila di 160 maka ARB di harga 104 atau minus 35%, dan apabila di 200 ARB di harga 130 atau minus 35%. Perolehan dana IPO saham ini 120 miliar sampai dengan 150 miliar, berhubung tidak ada waran maka tidak ada perolehan dana dari IPO warannya. Ekuitasnya itu 302 miliar, jadi ini masih wajar dan masuk akal. Masa book building sudah selesai, masa offering direncanakan 2 April sampai dengan 4 April, rencana listing 16 April karena libur panjang, jadi listingnya tanggal 16 April. Dan perseroan akan masuk dalam papan pengembangan, underwriternya ialah NH Korindo Sekuritas. Untuk penggunaan dana IPO ini 78,3% belanja modal perseroan untuk mendirikan pabrik baru di Lamongan. Itu sekitar 60,3% dari 78,3%-nya ini. Lalu sekitar 39,6% ini untuk belanja modal, namun belanja modalnya ini di kantor pusat. Dan ini menurut saya sangat bagus ya, adanya ekspansi bisnis, mendirikan pabrik baru di daerah Jawa Timur sehingga bisa membuka peluang untuk pendapatan dan labanya itu semakin tinggi lagi ke depannya. Lalu sisanya itu akan digunakan untuk modal kerja perseroan. Untuk struktur pemegang saham terbesar dimiliki oleh PT Multihana Sinergi Tama memiliki 78,6% dan masyarakat 20%. Dan ini adalah struktur bagian kepemilikan pemegang saham perseroan. Untuk lock up period ke semua pemegang saham ini ada lock up periodnya. Dan berikut ini adalah profil dari Dewan Komisaris Perseroan dan ini adalah profil dari Dewan Direksi Perseroan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai neraca perseroan. Untuk total aset perseroan di sini mengalami peningkatan tiap tahun dari yang tadinya 132 miliar naik 2021 154 miliar, dan terjadi kenaikan signifikan dari tahun 2022 ke 2023 dari yang tadinya 170 miliar jadi 326 miliar. Kenaikan total aset ini karena adanya revaluasi aset dari yang tadinya 118 miliar jadi 246 miliar. Lalu dari aset lancar untuk kasnya ini besar ada 40,5 miliar. Lalu piutangnya 22,3 miliar. Dari sisi liabilitas ini value-nya sangat kecil dan ini terus turun tiap tahun. Dari yang tadi 49 miliar turun 12 miliar, dan penurunannya ini cukup jauh karena sudah tidak adanya lagi utang pihak berelasi dari yang tadi 36 miliar jadi 500 juta. Lalu per 2023 jumlah liabilitasnya di sini hanya 24,3 miliar dan tidak ada utang bank sama sekali. Untuk ekuitasnya ini sangat lebar karena asetnya nilainya sangat besar dan liabilitasnya sangat kecil. Sehingga untuk ekuitas perseroan ini dari yang tadinya 83 miliar dan per September 2023 ini ada 302 miliar rupiah. Hal ini disebabkan pertama karena adanya revaluasi aset. Lalu yang kedua di sini juga kenaikan modal saham, terutama dari tahun 2020 ke 2021 dari yang tadi 50 miliar jadi 100 miliar yang artinya ada suntikan modal. Lalu di sini juga karena adanya konversi saldo laba dari yang tadinya 52 miliar jadi 23 miliar. Hal ini tercermin pada arus kas aktivitas pendanaan, adanya suntikan modal dari pemegang saham lama sebesar 50 miliar yang digunakan untuk pembayaran utang pihak berelasi yang sebelumnya sudah saya singgung juga di bagian liabilitas bahwa sudah tidak ada lagi utang pihak berelasi. Selanjutnya saya akan menganalisa laba rugi perseroan. Untuk pendapatan di sini terlihat adanya peningkatan konsisten tiap tahun. Di tahun 2020 61 miliar, lalu naik 97 miliar, 2022 132 miliar, dan per September 2023 ini di periode yang sama ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan diproyeksikan apabila disetahunkan maka ini di tahun 2023 full year-nya pendapatannya mencetak rekor lagi menjadi sekitar 150 miliar rupiah. Dan untuk pendapatannya sendiri yang sebelumnya sudah saya singgung juga, terlebih perseroan adanya pengolahan dan pemanfaatan dari barang limbah tersebut sehingga perseroan bisa menjual barang
produk akhir yang sudah diolah dan dimanfaatkan dari adanya limbah. Maka dari itu untuk penjualan barangnya ini adanya di sokong juga penambahan pendapatan perseroan sebesar 40,3 miliar rupiah. Untuk pelanggannya terbesar ini menyumbang 25% dari pendapatan perseroan, yaitu dari PLN sebesar 26,9 miliar rupiah. Dan untuk penjualannya atau deskripsi lebih detailnya di sini, penjualan barangnya juga perseroan ada ekspor, bahkan value-nya ini lebih besar dibandingkan dengan penjualan di dalam negeri. Untuk laba bersihnya sendiri di sini mengalami kenaikan tiap tahun dari yang tadi 2,7 miliar, 9 miliar, dan 29 miliar per 2022. Sampai dengan September 2023 ini laba bersih perseroan 23,2 miliar. Dengan adanya rencana dari penggunaan dana IPO untuk pembangunan pabrik baru di daerah Jawa Timur, dan ini bisa meningkatkan lagi pendapatan dan laba perseroan di masa yang akan datang. Untuk dividen sendiri, perseroan akan membagikan sebanyak-banyaknya 25% dari laba bersih dan akan dibagikan pada tahun ini 2024. Jadi setelah IPO ini nanti ada aksi korporasi yaitu membagikan dividen, karena pembagian dividennya ini mengambil di tahun buku 2023 sehingga akan dibagikan pada tahun 2024. Untuk proyeksinya ini sebenarnya kecil, proyeksinya itu di rentan 1,2% sampai dengan 1,6%. Untuk selanjutnya saya akan menganalisa arus kas perseroan. Pertama dari arus kas aktivitas operasi atau CFO, di sini terlihat perseroan konsisten untuk membukukan positif dari CFO-nya. Di tahun 2023 ini ada uang masuk dari aktivitas operasi sebesar 23,8 miliar dan ini selinear dengan kenaikan pendapatan dan laba bersih perseroan. Dari sisi investasi, berhubung perseroan CFO positif sehingga masih terbuka lebar untuk penggunaan dana di bagian investasi untuk belanja modal. Di sini terlihat adanya belanja modal senilai 11,1 miliar rupiah. Dari sisi pendanaan di sini juga terlihat sebenarnya tidak banyak yang dilakukan khususnya di tahun 2023 ini, hanya adanya uang keluar di sebesar 1,4 miliar. Dan yang paling besar ialah di tahun-tahun sebelumnya ada pembagian dividen 20 miliar, dan di tahun 2021 yang sebelumnya sudah saya singgung juga, di sini adanya suntikan modal sebesar 50 miliar dan adanya penggunaan pembayaran utang sebesar 35 miliar. Karenanya untuk di tahun 2023 per September ini adanya kenaikan kas taraka sebesar 11,2 miliar karena ada uang masuk dari aktivitas operasi 23 miliar, adanya arus kas aktivitas investasi, dana keluar 11,1 miliar, dan dari pendanaan ada uang keluar 1,4 miliar, maka adanya uang masuk itu sebesar 11,2 miliar. Kas tarakas pada awal tahun itu 29,2 miliar. Maka pada akhir tahun atau per September 2023 ada 40,5 miliar rupiah. Selanjutnya saya akan menganalisa valuasi perseroan. Di sini saya ambil rentannya 160 sampai dengan 200 sesuai dengan prospektus. Total saham beredar ada 3,7 miliar lembar saham. Pendapatan dan laba bersih saya setahunkan. Di sini pendapatannya 144 miliar, labanya 31 miliar. Total asetnya 326 miliar, total liabilitas 24,3 miliar. Ekuitasnya saya sudah tambahkan dengan perolehan dana IPO apabila di 160 422 miliar, apabila di 200 452 miliar. Market cap-nya di sini harga saham dikalikan total saham beredar, maka market cap-nya apabila di 160 600 miliar dan apabila di 200 750 miliar. Book value perbandingan antara ekuitas dengan total saham beredar, maka book value 112,6 dan apabila di 200 120,6. PBVR perbandingan antara harga saham dengan book value dengan harga saham 160, maka PBVR-nya yang ditawarkan 1,4 kali dan apabila di 200 1,6 kali. EPS-nya perbandingan antara laba bersih dengan total saham beredar, maka EPS-nya 8,2 dan PER adalah perbandingan antara harga saham dengan EPS. Dengan harga 160 maka PER yang ditawarkan 19,5 kali dan apabila di 200 maka 24 kali. ROE perbandingan antara laba bersih dengan ekuitas. Dari ekuitas 422 miliar dapat membukukan laba bersih 31 miliar, maka ROE-nya 7,3%. Apabila di 200 maka ROE-nya 6,8%. NPM perbandingan antara laba bersih dengan pendapatan. Dari pendapatan 144 miliar dapat membukukan laba bersih 31 miliar, maka NPM-nya 21%. DER perbandingan antara liabilitas dengan ekuitas. Ekuitas 422 miliar, liabilitas 24 miliar, maka DER-nya 5,7%. Di 200 maka DER-nya 5,3%.
Selanjutnya saya akan menganalisa underwriter. Underwriternya ialah PT NH Korindo Sekuritas dan sudah banyak IPO yang dibawakan oleh NH Korindo Sekuritas. Dan dominannya memang ini sangat bervariatif, baik itu papan akselerasi dan papan pengembangan. Namun positifnya bagi NH Korindo Sekuritas ialah untuk papan pengembangan openingnya ini tidak pernah turun. Itu yang jadi catatan buat Sobat Cuan. Namun untuk closingnya ini dominannya ARB. Maka dari itu saya sarankan paling tidak Sobat Cuan itu jangan tamak apabila tidak arah, tidak closing arah, ataupun ibaratnya ada penurunan sebaiknya langsung jual saja. Itu sebenarnya hanya masukan dari saya, keputusan akhir itu tetap di tangan Sobat Cuan. Dan positifnya memang bagusnya ini pada saat opening untuk papan pengembangan ini tidak pernah ada yang turun, jadi selalu naik. Terakhir di sini ada saham asli, papan pengembangan, itu openingnya naik 25%, namun closingnya ini minus 11%. Semoga dengan adanya tabel seperti ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk Sobat Cuan mau ikut IPO ini atau tidak. Untuk perbandingan kompetitor, di sini saya perbandingkan untuk PER dan PBV-nya dan juga market cap-nya. Memang kalau dilihat secara PER di sini MHKI, sorry ini ketukar ini. Ini PER-nya MHKI ini termasuk murah 19 kali dan PBVR-nya 1,4 kali. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu kesimpulan. MHKI secara bisnis masih punya ruang bertumbuh seiring dengan penggunaan dana IPO untuk belanja modal berupa pembangunan pabrik baru di daerah Lamongan dan kebutuhan belanja modal lainnya di head office atau kantor pusat. MHKI secara penggunaan dana IPO termasuk bagus karena sebagian besar dana IPO digunakan untuk belanja modal berupa pembangunan pabrik baru sehingga diproyeksikan dapat meningkatkan lagi pendapatan dan laba perseroan dan sisanya untuk modal kerja. Jumlah saham yang ditawarkan untuk publik termasuk besar yaitu sebanyak 7,5 juta lot. Raise fund dari IPO tergolong wajar sampai 150 miliar rupiah dari saham dengan ekuitas perseroan ini hanya sebesar 422 miliar rupiah. Semua pemegang saham ada lock up period. Tidak ada waran sehingga tidak ada kompensasi cuan dari waran yang dapat mengakibatkan penurunan dari saham. MHKI masuk dalam papan pengembangan. Untuk rencana IPO saya kasih nilai 9,5/10. Untuk laporan keuangan, MHKI memiliki laporan keuangan neraca ekuitas yang sehat seiring dengan pertumbuhan laba dan juga dikarenakan ada suntikan modal dan revaluasi aset. Positif lainnya ialah perseroan tidak ada utang bank yang dapat membebani beban bunga di laporan laba rugi. Dengan adanya penerimaan dana segar IPO sampai 150 miliar, setidaknya bisa makin menguatkan posisi neraca perseroan. Untuk laporan laba rugi, pendapatan dan laba MHKI dari 2020 sampai dengan kuartal 3 2023 konsisten meningkat tanpa ada penurunan. Dengan adanya rencana IPO dan rencana ekspansi yang dilakukan, diharapkan MHKI dapat meningkatkan lagi pendapatan dan laba yang dihasilkan di periode selanjutnya. Untuk laporan arus kas operasional MHKI selinear dengan kenaikan pendapatan dan laba perseroan sehingga perseroan memiliki catatan konsisten selalu positif untuk CFO. Oleh karenanya perseroan memiliki ruang untuk bisa melakukan belanja modal dari CFO yang positif. Untuk pendanaan, perseroan mendapatkan suntikan modal dari pemegang saham sebesar 50 miliar di tahun 2021. Untuk membayar utang pihak berelasi. Dengan ada dana tambahan dari IPO sampai 150 miliar sehingga semakin menguatkan posisi likuiditasnya. Dan dapat merealisasikan rencana akan kebutuhan modal kerja dan belanja modalnya agar bisa meningkatkan pendapatan perseroan. Untuk ringkasan laporan keuangan saya kasih nilai 9/10. Untuk valuasi PBV yang ditawarkan termasuk murah sebesar 1,4 kali dan valuasi PER juga termasuk murah sebesar 19 kali untuk saham-saham IPO. Dengan ada rencana IPO dan ekspansi dilakukan, diharapkan MHKI dapat meningkatkan lagi ekuitas, pendapatan, dan laba bersihnya. Sehingga dapat menurunkan lagi nilai valuasi perseroan. Market cap MHKI tergolong murah yaitu 600 miliar dibandingkan dengan ekuitas perseroan hanya 422 miliar. Untuk ringkasan valuasi saya kasih nilai 9/10. Ini sebenarnya tidak ada masalah. Baik itu rencana dan latar belakang perseroan, lalu laporan keuangan, dan valuasi itu semuanya bagus. Untuk underwriter, MHKI menunjuk PT NH Korindo Sekuritas dengan kode broker XA sebagai underwriter. Secara historikal, IPO yang dibawakan oleh XA sangat bervariatif saat opening market di hari pertama. Akan tetapi berdasarkan historikal saham-saham terakhir yang dibawakan saat opening harganya tidak pernah turun untuk saham yang bukan masuk dalam papan akselerasi. Hal inilah yang bisa jadi stimulus positif untuk MHKI apakah rekornya masih bertahan untuk selalu hijau saat opening atau tidak. Untuk ringkasan underwriter saya kasih nilai 7,5/10. Kesimpulan akhir saya secara pribadi cenderung ikut IPO ini. Untuk lebih jelasnya nanti ikut atau tidak bisa follow Instagram kami, grup WA, dan Stockbit forum chat. Semua link tersedia di kolom deskripsi. Bagaimana nih Sobat Cuan, mau ikut IPO MHKI ini atau tidak? Silahkan bisa isi di chat di kolom komentar.
Disclaimer on, video yang bersihkan data dan atau informasi yang tersedia hanya sebagai bahan referensi dan edukasi, bukan sebagai ajakan. Keputusan bertransaksi beli, jual, ataupun skip mengacu pada rekomendasi saham, dan isi video ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Sobat Cuan. Terima kasih bagi Sobat Cuan yang sudah menonton video IPO MHKI dari awal sampai dengan akhir. Semoga video ini disampaikan bisa bermanfaat bagi Sobat Cuan dan bisa jadi bahan pertimbangan untuk ikut IPO ini atau tidak. Sampai jumpa pada cerita saham selanjutnya. Happy trading, happy investing, happy IPO. See you semua.